Masih Mas, saya kan kemarin baru belajar nobok ya. Terus di sini saya masih penasaran. Saya mau tanya-tanya boleh nggak? Boleh mas, boleh banget. Mau tanya apa mas? Saya mau tanya ini, nobok omni channel itu apa Mas? Oh, yang saya tahu Nozomi Channel ini adalah pendekatan pemasaran yang menyatukan berbagai jalur komunikasi mas, dan penjual untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang seragam dan lancar mas. Kurang lebihnya kayak multi platform. Oh iya, iya. Terus untuk manfaat nobok omni channel untuk bisnis saya itu apa Mas? Lebih mengoptimasi pengalaman pelanggannya mas, dan penguatan koneksi pelanggan dan penyatuan data dan analitik mas. Oh iya ya Mas. Kurang lebihnya seperti itu. Saya nanya lagi dong ya. Ya, mas. Nobok omni channel ini cocok nggak sih buat bisnis dan industri lain selain buat seperti Mas ini? Tentu Intinya saja gitu. mas, sangat cocok. Strategi pemasaran Nobok Omnichannel dapat diadopsi oleh bisnis industri, berbagai industri dengan kesulitan yang sama mas, dan tidak bisnis saja, masih banyak di bidang lain-lainnya mas. Jadi cocok banget ya buat banyak industri ataupun bisnis itu ya. Oh iya, sangat cocok banget mas. Terus untuk apa ini CRM Nobok itu keuntungan buat tim sales saya itu apa sih Mas? Nah, keuntungan dari CRM Nobok itu membantu tim penjualan dengan memantau proses penjualan dengan secara terperinci mas, dan mengelola kontak Iya, iya. pelanggan secara efektif dan menganalisis data untuk wawasan yang lebih baik mas. Oh iya Mas ya ya. Terus untuk keuntungan pakai formulir Nobok itu apa sih Mas? Nah, keuntungannya itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman yang lebih terintegrasi dan efisien, mas. Dan peningkatan kemampuan untuk merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, cepat, dan efisien. Yang terakhir, penyusunan dan manajemen data pelanggan yang lebih terstruktur. Saya mau tanya ya, itu buat formulirnya itu lebih susah di Nobok atau di Google Mas? Apa mas dulu ya, mas? Google formulir itu Mas. Oh, betul formulir. Nah, saya sarankan masnya untuk memakai Nobok saja mas, karena tidak ribet dan karena Nobok itu fleksibel dan mudah dan praktis. Tinggal kayak gini aja mas. Nah, tinggal tambahkan data doang dan kita geser-geser aja mas. Nanti otomatis akan jadi formulir yang akan dibuat mas. Oh iya Mas ya ya. Oke Mas, saya mau tanya lagi nih. Ya, monggo mas. Manfaat CRM untuk bisnis saya itu apa sih Mas? Manfaatnya itu Nobok CRM memberikan keuntungan berupa efisien yang lebih baik dalam tim penjualan untuk pemasaran masnya. Ya Mas ya. Terus analisis data yang mendalam untuk mendukung keputusan bisnis yang untuk masnya nanti. Nah, yang terakhir meningkatkan kepuasan masnya dan mempertahankan basis pelanggan yang kuat mas. Ya Mas ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus untuk CRM-nya ini dia itu menyediakan analitik dan laporan kinerja nggak Mas? Oh iya mas, Nobok CRM menyediakan alat analisis dan pelapor kinerja untuk membantu bisnis masnya memahami lebih dalam tentang interaksi pelanggan dan kinerja tim penjualan masnya nanti. Sudah lengkap ya Mas ya? Ya sudah lengkap mas, kayak itulah promosi dan lain-lain gitu mas. Terus untuk yang dimaksud dari Nobok penawaran dukungan pelanggan 24 jam ini apa Mas? Ya itu kayak Nobok yang menawarkan dukungan pelanggan 24 jam nonstop mas. Berarti platform atau layanan Nobok menyediakan akses ke layanan pelanggan dan bantuan teknis setiap saat tanpa batas waktu mas. Berarti kalau ada sesuatu saya bisa langsung lapor gitu ya, tanpa Ya, harus menunggu jamnya gitu. Tanpa 24 jam mas, tanpa batas waktu. Terus untuk saya bisa nggak sih buat ngatur pengiriman promosi secara otomatis di Nobok gitu? Ya sangat bisa mas. Dengan Nobok masnya dapat mengatur pengiriman promosi secara otomatis sesuai jadwal yang telah masnya tentukan sebelumnya. Iya Mas. Mas, kurang lebihnya. Terus saya mau tanya lagi nih ya, untuk cara Nobok buat ngirim pengiriman promosi yang tepat kepada pelanggan itu gimana Mas? Supaya tepat itu. Ya kayak Nobok dengan cara menganalisis data pelanggan tersebut mas. Nah terus menjadwal pengiriman promosi tepat waktu. Yang terakhir memisahkan pelanggan berdasarkan karakteristik pelanggan tersebut mas. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Oke Mas, saya tanya lagi. Oh, ya. Untuk
saya bisa nggak buat nyobain notebooknya sebelum membelinya? Jadi nyoba gratis gitu mas? Oh Bisa ya, tentu saja bisa mas, karena ada manfaat penawaran digital notebook sebelum mengambil keputusan untuk mengambil dengan trial mas. Tapi dibatasi dengan beberapa limit gitu mas, limitnya 10 MB mas. Oh iya iya iya. Terus saya ini berapa sih harga buat berlangganan di notebook itu berapa? Di berlangganan di notebook ada 3 paket berlangganan notebook mas. Itu paketnya per tahun mas ya. Oh iya. Yang pertama ada paket basic dengan harganya 900.000 mas. Itu per tahun atau sama dengan $60. Iya mas ya. Yang kedua ada paket profesional harganya 1,8 juta per tahun atau $120 US dollar. Yang ketiga paket unlimited mas, yaitu 2,7 juta per tahun atau 180 US dollar mas. Iya mas ya. Apa yang terjadi kalau saya itu berhenti berlangganan mas di notebooknya itu? Ketika Anda berhenti berlangganan, Anda kemungkinan bisa kehilangan akses ke fitur notebook mas, tapi kemungkinan juga tidak kehilangan data Anda. Tapi jika sebelumnya Anda sudah mengekspor data, maka data Anda tidak akan hilang, tetap aman gitu mas. Kemungkinan seperti itu mas. Iya iya mas. Mas untuk cara mulai pakai notebook itu gimana mas? Kurang lebihnya masnya tinggal cek di website resminya Notebook AI aja mas ya. Di situ ada tutorialnya. Jika masnya perlu bantuan hubungi saja kami. Oh iya mas. Terus untuk pelatihan atau dukungan yang disediakan untuk membantu saya memulai dengan notebook itu ada nggak mas? Oh tentu saja ada mas. Notebook biasanya menyediakan pelatihan dan dukungan untuk membantu Anda memulai. Dan ini termasuk sesi pelatihan awal, dokumentasi lengkap dan tim dukungan pelanggannya siap membantu Anda jika mengalami masalah mas. Oh iya. Terus kalau saya mengalami kendala, nah langkah dari mas buat timnya itu apa mas? Nah, sebelumnya langkah kami itu kami menganalisis masalah yang dialami masnya. Lalu kami memberikan solusi dari masalah tersebut, lalu memperbaiki perubahan supaya tidak terulang lagi masalah tersebut. Dan terakhir kami melakukan umpan balik ke masnya. Iya ya. Ya. Terus untuk seberapa sering sih pembaruan fitur di notebook itu seberapa sering dia? Apakah seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali mas? Pembaruan fitur notebook dapat bervariasi tergantung pada kebutuhannya masnya dan perkembangan platform. Namun umumnya pembaruan fitur dilakukan beberapa kali dalam setahun mas. Ya, saya mau tanya lagi nih untuk paketnya itu proses upgrade atau downgrade-nya itu paket langganan itu mas gimana itu mas? Nah, langkah yang pertama login ke akun masnya, lalu masnya akses pengaturan atau profil dari aplikasi Notebook AI-nya. Lalu kemudian pilih paket baru, lalu konfirmasi perubahan setelah memilih paket baru, lalu langkah terakhir verifikasi perubahan setelah selesai memilih paket baru tadi mas. Begitu ya mas ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu mas. Terus berapa sih batasan pengguna atau perangkat yang terhubung dengan satu langganan notebook itu mas? Biasanya satu langganan notebook itu yang basic itu biasanya dibatasi dengan satu akun 10 user doang mas. Oh iya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau mau yang tidak terbatas, pilih saja yang unlimited mas, berlangganan yang unlimited itu tidak akan terbatas. Jadi tidak terbatas. Ya. Terus bagaimana keamanan data pelanggan di notebook terjamin itu mas? Notebook memastikan keamanan data pelanggan dengan cara SP data, kontrol akses dan pembaruan keamanan mas. Dengan langkah-langkah ini notebook berupaya untuk melindungi data pelanggan dengan cara yang efektif dan aman. Gitu mas ya? Oh iya mas. Makasih ya mas ya. Oke, sama-sama mas.